Di sebuah desa terpencil, hidup seorang pemuda bernama Ardi. Dia adalah sosok sederhana yang mencintai alam, terutama memancing di sungai. Setiap malam, Ardi selalu membawa pancingannya ke tepi sungai, tempat ia merasa paling bebas dan damai. Namun, malam itu berbeda. Sungai yang biasanya tenang, tiba-tiba terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan lebih mencekam. Ardi tidak peduli. Ia melemparkan umpannya seperti biasa, berharap mendapatkan ikan untuk makan malam. Kailnya mulai bergerak. Tarikannya begitu kuat hingga Ardi berpikir, ini pasti ikan besar. Dengan penuh tenaga, ia menarik pancingannya. Tapi yang muncul dari air bukanlah ikan ataupun sidat, melainkan seekor anak buaya kecil. Anak buaya itu tampak kesakitan, panik. Ardi mencoba melepaskannya, tetapi makhluk itu justru melompat ke arah kakinya. Dalam ketakutan, Ardi mengambil batu besar di tepi sungai dan menghantam kepala anak buaya itu. Buaya itu terkulai. Ardi merasa lega, tetapi juga merasa bersalah. Ia berpikir, aku tidak punya pilihan. Itu hanya seekor buaya kecil. Tanpa pikir panjang, ia menendang tubuh anak buaya itu kembali ke sungai dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Ardi merasa tubuhnya aneh. Kepalanya berat, tubuhnya dingin, dan ia sulit bernapas. Dalam hitungan menit, ia pingsan di tempat tidur. Keluarganya panik, mengira Ardi telah meninggal dunia. Tapi kenyataannya, jiwanya telah dibawa ke alam lain, alam siluman buaya. Ardi terbangun di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berada di dunia siluman, dikelilingi makhluk-makhluk berbentuk buaya yang menatapnya dengan marah. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik dengan aura mistis, ratu siluman buaya. Manusia, seru sang ratu, kau telah membunuh anakku, pewaris tahtaku. Kesalahanmu tak bisa dibiarkan begitu saja. Ardi yang ketakutan hanya bisa terdiam, berlutut, dan memohon ampun. Namun, permohonan maaf Ardi tidak cukup. Sang ratu memberikan dua pilihan, menikahinya dan memberikan keturunan sebagai pengganti anak yang telah ia bunuh, atau terjebak selamanya di dunia siluman tanpa jalan kembali. Ardi yang sangat ingin kembali hidup dan bertemu keluarganya tidak punya pilihan selain menerima permintaan sang ratu. Ia dengan berat hati setuju untuk menikahi ratu siluman buaya, meskipun ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di tengah dunia siluman, sebuah tempat luar biasa indah disiapkan untuk pernikahan. Aula yang megah dipenuhi tamu-tamu dari kalangan siluman buaya. Mereka datang dalam berbagai wujud, beberapa menyerupai manusia, lainnya setengah buaya. Di sisi ruangan, para pelayan siluman mengatur hidangan yang aneh dan eksotis, berkilauan seperti batu permata. Ardi yang masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi, dibawa oleh para pelayan menuju tempat pernikahan. Dia mengenakan pakaian tradisional dunia siluman, jubah berwarna hijau jamrud dengan pola sisik yang memancarkan.
Di sisi lain, Ratu Siluman Buaya muncul dengan anggun. Dia mengenakan gaun hijau keemasan yang berkilauan. Rambutnya panjang dan hitam pekat, dihiasi mahkota berbentuk buaya yang megah. Wajahnya begitu cantik, dengan mata tajam yang memancarkan aura kekuasaan. Semua mata tertuju padanya saat dia melangkah menuju altar. Pernikahan dimulai dengan ritual khusus. Seorang tetua siluman dengan tubuh setengah manusia dan setengah buaya memimpin upacara. Dia memegang tongkat besar dengan ukiran buaya di ujungnya. Ardi diminta berdiri di depan altar bersama Ratu Siluman. Sebuah mangkuk berisi air yang bercahaya diletakkan di hadapan mereka. Tetua siluman menjelaskan bahwa air itu adalah simbol kehidupan dan penyatuan dua dunia, manusia dan siluman. Ardi diminta untuk meminum setetes air itu, tanda bahwa dia menerima takdirnya sebagai suami dari Ratu Siluman Buaya. Setelah Ardi meminum air tersebut, aura tubuhnya berubah. Cahaya kehijauan melingkupi dirinya, tanda bahwa dia kini telah menjadi bagian dari dunia siluman buaya. Tetua siluman berkata, "Dengan air ini, aku menyatukan jiwa manusia dan siluman. Mulai hari ini, kalian adalah pasangan yang tak terpisahkan, penghubung antara dua dunia." Setelah ritual selesai, pernikahan mereka dirayakan dengan tarian dan musik khas dunia siluman. Para tamu siluman menari di tepi sungai dengan suara dentuman alat musik yang terdengar seperti berasal dari dalam air. Setelah pernikahan yang megah di dunia siluman, malam pertama Ardi dengan Ratu Siluman Buaya tiba. Malam itu, istana megah di dasar sungai bersinar dengan cahaya lembut dari kristal-kristal yang tergantung di langit-langit. Udara terasa hangat dan dipenuhi aroma bunga mistis yang hanya tumbuh di dunia siluman. Ratu Siluman yang telah berubah menjadi wanita cantik dan sempurna menanti Ardi di kamar megahnya. Rambut hitam panjangnya tergerai indah, matanya berkilauan seperti jamrud, dan kulitnya bercahaya lembut seperti bulan. Gaun tipis berwarna hijau jamrud melambai lembut, menambah aura mistis dan daya tarik yang tak bisa dihindari. Saat Ardi memasuki kamar, dia merasa gugup. Kecantikan sang ratu membuatnya terpaku. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang masih tersisa di hatinya. Sang ratu yang menyadari kegelisahan Ardi mendekatinya dengan senyuman lembut. "Ardi," ucapannya dengan suara lembut, "kau tak perlu takut. Malam ini adalah malam kita. Aku tidak akan menyakitimu. Aku ingin kau tahu bahwa aku memilihmu bukan hanya karena dendam, tetapi karena aku percaya takdir telah mempertemukan kita." Sang ratu menyentuh pipi Ardi dengan lembut, membuat pemuda itu merasakan kehangatan yang menenangkan. Perlahan, takutan Ardi mulai sirna, tergantikan oleh rasa kagum dan rasa ingin melindungi. Keduanya duduk bersama di tepi tempat tidur yang dihiasi tirai sutra berwarna biru laut. Mereka berbicara, mencoba mengenal satu sama lain. Ratu Siluman bercerita tentang kehidupannya di dunia siluman, tentang tanggung jawab besar yang ia emban sebagai penguasa, dan tentang rasa sakitnya kehilangan anak yang telah dibunuh tanpa sengaja oleh Ardi.
Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dengan nada tulusnya ia meminta maaf sekali lagi. Aku menyesal dan aku berjanji aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahanku, katanya dalam nada lirih. Kata-kata Ardi menyentuh hati sang ratu. Ardi, malam ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Aku tidak ingin ada dendam lagi. Aku hanya ingin kau menerima takdirmu di sisiku. Dan aku berjanji, aku akan menjagamu, balas sang ratu. Percakapan itu menciptakan ikatan emosional yang kuat antara mereka. Sang ratu lalu memeluk Ardi dengan lembut. Dan malam yang awalnya terasa canggung berubah menjadi momen penuh kehangatan dan keintiman. Ardi merasakan tubuh sang ratu yang hangat dan aroma tubuhnya yang lembut, seperti campuran bunga air dan embun pagi. Sentuhan tangan sang ratu yang lembut di bahunya membuat tubuhnya rileks. Semua ketakutan dan tekanan yang ia rasakan sebelumnya lenyap begitu saja. Ardi dengan perlahan menyentuh tangan sang ratu, kemudian mencumbu tubuh sang ratu, menikmati setiap momen dengan kehangatan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Malam itu, entah berapa kali Ardi mereguk cinta bersama Ratu Siluman Buaya. Namun, satu hal yang pasti, Ardi tidak merasakan lelah sedikit pun. Yang ia rasakan hanyalah kenikmatan yang luar biasa, seolah waktu berhenti untuk mereka. Setelah malam pengantin yang penuh kehangatan, Ardi menjalani hari-hari sebagai suami sang Ratu Siluman Buaya. Hampir sebulan lamanya ia tinggal di dunia siluman, merasakan kehidupan yang berbeda. Setiap hari ia belajar mengenal dunia siluman, ditemani oleh sang ratu yang kini menjadi istrinya. Waktu terus berlalu dan sang ratu akhirnya menyampaikan kabar yang mengubah segalanya. Ia mengandung, sebuah tanda cinta antara manusia dan siluman yang tidak biasa. Ardi, kini aku mengandung anakmu. Sebagai istrimu, aku ingin memenuhi janjiku. Kau boleh kembali ke dunia manusia, namun ada satu hal yang harus kau ingat. Setiap sebulan sekali, kau harus kembali ke sini, menemuiku. Kunjunganmu adalah tanda cinta dan tanggung jawabmu kepada anak-anak kita. Jika kau melupakan janjimu, kau tahu akibatnya, Ardi. Ardi tahu bahwa janji ini bukanlah hal yang bisa diabaikan. Dunia siluman adalah dunia yang penuh aturan, dan ia tidak ingin melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh sang ratu. Ardi, ingatlah bahwa aku selalu mencintaimu. Kembalilah ke duniamu, tetapi jangan pernah lupakan aku dan anak kita. Aku bersumpah akan kembali sebulan sekali, seperti yang kau minta. Aku tidak akan melupakanmu atau anak kita. Dengan janji yang terucap, Ardi akhirnya kembali ke dunia manusia. Keluarganya menyambutnya dengan sukacita, mengira ia telah kembali dari kematian. Namun, Ardi tahu rahasia besar yang harus ia bawa seumur hidup. Ia adalah suami Ratu Siluman Buaya. Setiap bulan, Ardi harus kembali ke dunia siluman, menjalani hidup yang terbelah antara dua dunia, manusia dan siluman. Di satu sisi,
ia merindukan kehidupannya yang sederhana. Di sisi lain, ia terikat pada dunia siluman dan pada takdir yang tak pernah ia pilih. Ini adalah kisah Ardi, pemuda sederhana yang hidupnya berubah selamanya karena satu kesalahan kecil. Sebuah takdir yang mengajarkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan tidak semua dapat diperbaiki dengan mudah.